Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat berada di tempat yang berada di atas nilai-nilai keberkahan, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar, tempat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan. Namun perlu diketahui, kadang seseorang sudah berada di tempat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan, namun dia tidak berusaha untuk menjadi manusia yang berberkah. Ya. Sudah berada di tempat keberkahan, namun ada di antara mereka yang tidak berusaha untuk menjadi manusia yang berberkah. Ya. Ada di antara mereka yang jauh dari nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang ia masih terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang ia melakukan kezaliman kepada saudara-saudaranya. Maka ini adalah perkara yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kenikmatan kepadanya berada di tempat yang sangat indah, rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang di dalamnya terdapat nilai keberkahan, namun ternyata ia tidak mendapatkan keberkahan. Ya, sebaliknya ia meraih dosa yang dengannya akan ia bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu butuh ketulusan di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mendatangi tempat-tempat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan, agar kehadirannya di tempat yang penuh dengan berkah bernilai pahala, bernilai kebaikan, dan dapat memberikan manfaat untuk dirinya, sehingga ia dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sudah sering belajar hal-hal yang berkaitan dengan etika, hal-hal yang berkaitan dengan adab. Jangan sampai adab-adab yang sudah dipelajari ternyata hanya sekedar sesuatu yang berlalu begitu saja. Sudah diingatkan akan bahayanya kezaliman, dan sudah diingatkan tentang peringatan Rasulullah SAW, fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Apakah kezaliman itu dengan tangannya, dengan pemukulannya, apakah dengan lisannya, atau hal-hal yang berkaitan dengan harta? Berkaitan dengan harta. Maka jangan sampai hal ini terjadi pada diri seorang hamba yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan itu ia melakukan dosa dari dosa-dosa yang sangat mengerikan. Taib,
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ingat ya akan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang berada di atas kerugian. Ya. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya'ti yaumal qiyamah bis-shalah was-siyam waz-zakah. Ya, lihat ya, dia membawa amalan-amalan yang sangat besar. Ya, membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, amalan-amalan yang sangat besar. Ya, dia tinggal di masjid, dia tinggal di sekitar masjid, atau dia tinggal di pondok pesantren. Iya. Orang sholat pergi juga sholat, orang puasa juga ikut puasa. Iya. Kadang-kadang dia juga bersedekah, walaupun dengan senyumannya. Iya. Namun kadang ada di antara mereka yang masih berani melakukan kedzaliman kepada saudara-saudaranya. Iya, kepada saudara-saudaranya. Amalannya banyak, tapi dia meremehkan akan bahayanya kedzaliman, padahal hal tersebut adalah dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Di sini mereka dikatakan sebagai orang-orang yang bangkrut karena selain membawa amalan-amalan besar, dia pernah melakukan kedzaliman dan belum ia selesaikan. Iya, sampai datangnya kematian. Karena itu poin yang sangat mengerikan ketika seorang hamba salat jalan, puasanya jalan, sedekahnya jalan, ya, tapi kedzalimannya juga jalan. Ini yang mengerikan. Ya. Melakukan ibadah, tapi kedzalimannya juga tetap dia lakukan. Ya. Apakah kepada dirinya atau kedzaliman kepada orang-orang yang berada di sekitarnya? Ya. Apakah dengan lisannya ataukah dengan perbuatannya? Ya. Ataukah dengan gibahnya atau dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya? Maka hendaklah ia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kedzaliman itu harus segera diselesaikan. Ya. Kalau kedzaliman itu berkaitan dengan harta, harus dikembalikan kepada pemiliknya sebagai wujud taubatnya, dengan taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya. Dan mengambil harta ini termasuk kedzaliman kepada manusia. Ya. Mengambil tanah sejengkal saja. Ya, tanah sejengkal saja itu kan diingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man akhadha shibran minal ard, ya, bidzulm. Barang siapa yang mengambil satu jengkal, ya, dari tanah dengan cara yang zalim, tuwiqahu yaumal qiyamah bisab'i aradin. Ya, maka akan dipikulkan kepadanya pada hari kiamat. Dipikulkan apa itu? 7 lapis bumi. Lihat ya, ini cuma satu jengkal. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karena itu jangan sampai seseorang berani melakukan kedzaliman, apalagi kedzaliman tersebut dia lakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada CCTV, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi, yang senantiasa mencatat, dan apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu pasti akan ia pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah senantiasa diingat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya'lamu khainatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pandangan-pandangan yang khianat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati seorang hamba. Semuanya Allah tahu, yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena itu ketika seorang hamba benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berpikir, oh ini tidak ada CCTV, aman ji. Ingat ya, tidak ada CCTV, tapi ada malaikat Allah dan ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi gerak-gerik hamba dalam perjalanan kehidupan dunia, dan hal tersebut akan ia pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka pada hari kiamat, orang-orang yang berbuat zalim yang belum ia selesaikan kezalimannya, maka ia pun dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
fayu'ta min hasanati, maka dia pun ya sebagai wujud ya kewajibannya yang belum terselesaikan disebabkan karena apa? Kedzaliman yang ia lakukan di dunia ia tidak selesaikan sebelum datangnya kematian. Ya, itu orang mencari tempat wudhu, mungkin ada yang bantu. Maka ya, dia harus menyelesaikan ya kedzaliman tersebut pada hari kiamat, yaitu dengan membayar kedzaliman itu dengan amalan kebaikan. Lihat ya, dengan amalan kebaikan. Ya. Maka terus ia memberikan kebaikannya untuk membayar kedzalimannya. Fa in faniyat hasanatu, maka apabila kebaikannya telah habis, ya, walam yaqda alaihi, dalam kondisi hutangnya, hutang kedzalimannya belum terlunasi semuanya, ya, ukhida min khatayahu, maka diambillah dosa dari dosa-dosa orang yang ia zalimi. Ya. Maka diambillah dosa-dosa mereka dari orang-orang yang ia zalimi. Apakah kedzalimannya berkaitan dengan harta atau yang semisalnya. Ya. Kemudian dosa tersebut dilemparkan kepadanya, yang akhirnya ia pun dilemparkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Karena itu hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah. Dan salah satu tanda takwa seorang hamba kepada Allah, ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ia benar-benar bertakwa kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia merasa tidak ada celah sedikit pun baginya untuk melakukan kedzaliman, karena setiap tempat, setiap sudut dia semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum datangnya kematian, ya, segala kedzaliman yang dilakukan harus segera diselesaikan. Ya, apakah berkaitan dengan pemukulan? Apakah berkaitan dengan ghibah? Ya, apakah dengan penggunaan sabun teman tanpa izinnya? Ya, menggunakan odol teman tanpa izinnya, apalagi berkaitan dengan yang selainnya, ya, dan harta-harta lainnya, maka segera selesaikan sebelum datang kematian. Dan ingat, kematian itu tidak menunggu waktu tua. Bahkan banyak anak-anak yang merasa kematian masih jauh, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya ajalnya telah tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqribun. Kalau ajalnya sudah tiba, ya, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Walaupun dia dokter ahli, walaupun alatnya adalah alat yang canggih. Ya. Kemarin, ya, ada juga anak-anak yang meninggal, masih anak-anak juga meninggal. Ya. Siang sehat, malam sehat, ya. Jam 1 sehat, jam 2 meninggal. Ya. Karena itu waspada, ya, terhadap diri. Jangan sampai belum menyelesaikan kedzaliman kemudian datang kematian. Karena itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai belum menyelesaikan kedzaliman, ya, sampai datangnya kematian. Karena itu jangan malu untuk menyelesaikan, ya, kedzaliman yang telah ia lakukan. Ya, apakah mengambil baju, apakah mengambil songkok, apakah ambil uang, ya, maka semuanya harus segera diselesaikan. Ya. Maka ingat bahwasanya siksaan di negeri akhirat adalah siksaan yang mengerikan. Ya. Antum ingat siksaan yang paling ringan di negeri akhirat? Ya, ahwanul adzab. Ya, min ahli nar yaumil qiyamah. Apa itu? Hah? Ya, seorang yang mengenakan trompa dari api neraka, ya, yaghli minha dimagu, langsung mendidih otaknya. Itu siksaan yang paling ringan. Karena itu taqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera berhenti dari berbagai bentuk kedzaliman. Ya. Jangan sampai datang kematian sementara kedzaliman belum terselesaikan. Ikhwan fi din azani wa janakumullah. Balik kita lanjutkan kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala. Taib, terakhir sampai bab berapa? Ya. 38. Taib 38 tentang apa? Ya. Pelajarilah nasab-nasab kalian. Taib.
Ya, penting ya hal-hal yang berkaitan dengan nasab. Ya. Karena adalah perkara yang dapat menjadi sebab ya, seorang hamba dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal nasabnya, maka dengannya dia mengetahui siapa orang yang wajib ya, ia sambung hubungan silaturahmi dengan mereka. Taib ikhwanu fiddin, akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada dalam bab yang setelahnya. Berarti bab berapa? Taib. Qala Allah babun hal yaqulul maula inni min fulan. Dia. Kata beliau rahimahullah, bab apakah boleh ya al-maula, maula itu masuk di dalamnya ya budak yang dimerdekakan ya, dan masuk di dalamnya juga orang yang memerdekakan, orang yang memerdekakan ya. Taib. Demikian juga masuk di dalamnya ya orang yang menjadi sebab ya masuknya ia ke dalam Islam, masuknya ia ke dalam Islam yang sebelumnya ia berada di atas kekafiran. Taib. Dan maula yang diinginkan di sini ya, dan kebanyakannya maula itu berkaitan dengan budak, itu kebanyakannya. Taib. Kata beliau, apakah boleh dia seorang mantan budak dia mengatakan inni min fulan, sesungguhnya saya termasuk dari kabilahnya si fulan, termasuk dari kabilahnya si fulan. Taib. Qala rahimahullah, ya, kata beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, qala haddatsana Musa bin Ismail ya, qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, qala haddatsana Wa'il bin Dawud al-Laythi, qala haddatsana Abdurrahman bin Habib ya, qala li Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma ya, mimman anta? Qultu min Tamim ya, qal min anfusihim aw min mawalihim ya, qultu min mawalihim, qal fahala qulta min mawalihim idan. Taib. Kata beliau rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, Musa bin Ismail ya, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad ya, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Wa'il bin Dawud al-Laythi ya, qal, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Habib ya, qal, dia mengatakan qala li Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar berkata kepadaku ya, Abdullah bin Umar berkata kepadaku ya, mimman anta ya, maksudnya apa? Mimman anta ay min ayyi qabilati ant ya, dari kabilah mana engkau ya. Maka ia mengatakan, Abdurrahman mengatakan min Taim Tamim, dari Bani Tamim ya. Ini kabilah tersendiri Bani Tamim ya, seperti Syekh ya, Muhammad At-Tamimi itu juga dikatakan At-Tamimi karena beliau dari Bani Tamim, dari Bani Tamim ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ya, min Bani Tamim. Taib ya. Maka dia mengatakan ya, dari Bani Tamim. Maka ya, ada sesuatu yang mengganjal pada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ya, timbul keraguan sehingga beliau memperjelas apakah Abdurrahman ini benar-benar dari Bani Tamim, apakah memang benar-benar dari kabilah Tamim, atau hanya sekedar orang yang tinggal di Bani Tamim ya, atau hanya sekedar pendatang, atau dia budak dari kabilah Bani Tamim ya. Karena Abdullah bin Umar mengatakan apa ya, min anfusihim, apakah engkau memang asli orang dari kabilah Bani Tamim, aw min mawalihim, atau
ya, bekas budak-budak mereka, termasuk dari budak-budak mereka yang telah sudah dimerdekakan. Ya. Ini untuk memperjelas. Maka Abdurrahman mengatakan, qultu min mawalihim. Ya, saya termasuk dari budak-budak mereka. Termasuk dari budak-budak mereka. Ya. Maka ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa'ala qulta min mawalihim idan. Ya. Maka di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mempertegas, ya, kenapa tidak dari awal engkau katakan? Ya. Seperti apa yang engkau katakan? Kenapa engkau tidak mengatakan? Maksudnya apa? Dari awal tidak mengatakan min mawali, ya, Taim Tamim. Ya, tidak dari awal engkau mengatakan bahwasanya saya termasuk dari budak-budak yang sudah dimerdekakan dari Bani Tamim. Kenapa di awal mengatakan min Taim Tamim, dari kabilah Bani Tamim? Iya. Taim. Makanya ditegaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma untuk memperjelas. Ketika seorang ditanya, diperjelas. Iya, siapa sebenarnya jati dirinya? Iya. Nah, ini hal-hal yang hendaknya ditanamkan bagi setiap orang. Dia kenal siapa ayahnya. Iya. Dia asalnya dari mana? Iya. Kalau memang tinggal sekarang, tinggalnya di mana? Iya. Kalau tinggal di sana, apakah ya dia memang sudah menjadi orang sana? Iya. Atau dia hanya orang yang datang sebagai tamu sementara? Itu harus diperjelas. Iya, itu harus diperjelas. Taib. Iya. Karena itu ketika seorang ditanya, maka dia menjawab sesuatu itu dengan sesuatu yang jelas. Jangan dia menjawab sesuatu yang masih memunculkan, ya, pertanyaan-pertanyaan karena, ya, kurang jelasnya jawaban-jawaban yang dia berikan. Ya, ketika ia ditanya, kamu anaknya siapa? Kamu orang mana? Ya. Dan jangan pula ketika seorang itu ditanya di balik pintu hanya menjawab saya. Ya, karena itu ada di antara para sahabat yang mengetuk pintu Rasulullah SAW. Ya, ditanya man, dia menjawab ana, saya. Siapa? Saya. Siapa? Saya. Maka Nabi mengatakan apa? Anak-anak. Iya. Maka Nabi menjawab saya. Iya. Ini dilarang ya ketika seorang ditanya siapa, jawab namanya siapa. Iya. Supaya jelas siapa yang ada di luar itu. Iya. Karena ketika seorang ditanya diperjelas siapa dirinya. Iya. Baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari, ya, sisi sanad, dari sisi ini sanad periwayatan, ya, hadis ini terdapat kelemahan, ya. Karena di dalam terdapat Abdurrahman bin Khubayb, dia termasuk orang yang majhul. Ya, majhul. Di sini letak lemahnya sanad periwayatan di sini. Ya. Taib. Di sini juga disebutkan Imam Tirmidzi dalam riwayat Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi juga menyebutkan di sini, disebutkan di Tahdhibul Kamal, ya, sebutkan tentang lemahnya hadis ini, juga disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, tentang lemahnya hadis ini, dan lemahnya di sini dari sisi sanadnya. Baik, namun dari sisi mana ini didukung dari beberapa hadis-hadis yang sudah berlalu diterangkan, ya, dari sisi mana hadis. Ketika seorang ditanya, dia harus memperjelas, ya. Maka dia menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya. Kalau ditanya namanya, perjelas siapa namanya. Tanya siapa orang tuanya, perjelas siapa orang tuanya. Ditanya asalnya di mana, perjelas dari mana asalnya. Ya. Sampai juga kepada para pedagang. Ya, kalau ditanya ini barang baru, kalau barang lama, jangan bilang barang lama, bilang barang baru. Ini kan yang terjadi pada sebagian orang. Ini ikan baru kah? Ya, dibilang baru. Padahal dia sudah tahu keinginan pembeli ikan yang baru datang. Iya. Tapi dibelokkan sama penjualnya. Iya, ikan yang baru keluar dari tempatnya. Iya, yang baru keluar dari tempatnya. Padahal ikan sudah 5 bulan. Iya. Taib. Karena itu pentingnya
kejujuran ya, seorang ditanya itu maka dia menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penanya. Ya. Kemudian juga di dalam bertanya, hendaklah seseorang itu bertanya dengan pertanyaan yang jelas. Ya. Jangan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ya sulit dipahami oleh orang yang ditanya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya lemah dari sisi sanad periwayatan. Baik, kemudian di bab yang 40 ya. Qala Allah babun maulal qaumi min anfusihim. Baik. Bab ya, orang yang sudah dimerdekakan dari kalangan budak ya, maka itu termasuk dari mereka. Itu termasuk dari mereka. Misalnya dari Bani Tamim misalnya, ada budak dari kalangan Bani Tamim. Ya. Kemudian sudah dimerdekakan. Ya. Maka itu bisa diarahkan bahwasanya mereka termasuk dari kalangan Bani Tamim. Ya. Sama dengan orang-orang yang misalnya transmigrasi. Ya, di suatu wilayah di sini daerah transnya di mana? Daerah trans di mana di sini? Ada daerah transmigrasi? Hah? Di mana? Tidak tahu ya? Atau seorang yang misalnya dari Aceh misalnya, ya, atau dari Sumatera misalnya, ya. Dia sudah tinggal di Makassar, ya. Sudah puluhan tahun tinggal di Makassar, ya. Maka ketika ditanya dari mana asalnya, ya, maka sudah mencukupi baginya karena dia sudah menetap di Makassar, dari Makassar, ya. Itu sudah mencukupi. Maka dari sini nampak seperti ini. Iya. Taib. Sudah ada itu ya. Ini baru judulnya ya. Baru judulnya bab maulal qaum min anfusihim. Insyaallah nanti kita baca hadisnya pada pertemuan mendatang. Ini apa ini? Parfum. Baik. Siapa yang mau ditanya? Nah, coba sini, Pak sini punya. Mana ini? Dengan apakah orang yang merdekakan orang yang merdekakan dan apa ini? Apa ini? Apa ini? Orang yang merdekakan dan orang yang masuk Islam dan mengikat. Oke. Taib kama hadithan corona hadhihi lailah min hadzal kitab min kitab al-adab al-mufrad. Kam hadithan corona. Taib hadithan wahidan. Taib ahsan. Taib. Baik. Ada suratnya, ada surat cinta. Kecil-kecil sekali tulisannya. Bisa dibaca ini? Mulai dari mana tadi? Dari bab 39, apa boleh batang budak mengatakan saudara kami. Baik. Ya, tadi disebutkan di dalam hadis ini ya, terdapat kelemahan dari sisi apa dan siapa? Hah? Dari nasab. Hadisnya saya atau dhaif? Dhaif dari sisi apa? Sanad.
Dari sisi nasab atau dari sisi sanad? Dari sisi sanad. Iya, siapa? Siapa namanya? Hah? Bukan sahabatnya. Siapa yang lemah dalam sanad periwayatan hadis ini? Siapa? Hah? Nasita. Taiwan itu siapa? Taib. Fadal. Ini bisa apa nih jam-jamnya? Sedih sama-sama Fadal. Nah itu yang di belakang itu. Antum. Ya. Mulai dari mana sampai di belakang sini? Man sahabiyu hadits alladhi qara'na? Hah? Sahabiyu hadzal hadits? Man sahabi? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik. Fadal. Baik, ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Iya. Maka dalam hadis ini ya, banyak sekali ya sebenarnya pelajaran-pelajaran, cuman kita mengambil saya sedikit pelajaran yang kita sebutkan tadi tentang ya, pentingnya seseorang itu ya, terus terang. Ya, ini pentingnya keterus terangan. Ya, seorang yang terus terang itu adalah orang yang berada di atas kejujuran. Ya. Jadi kalau salah, kalau benar. Itu. Kalau lagi bersalah, mengakui kesalahannya. Ketika memang dia benar, maka dia berusaha untuk berada di atas kebenaran. Ya. Seorang yang berada di atas keimanan, salah satu hal yang harus ditunaikan adalah kejujuran. Ya. Dan ingat, kedustaan itu adalah perkara yang menafikan keimanan. Ya, sehingga keimanan itu hanya sekedar sebagai apa? Sebagai pengakuan semata. Lihat orang-orang yang berada di atas kemunafikan, salah satu yang mencacati keimanan mereka apa? Apa yang mencacati keimanan yang diakui oleh orang-orang yang berada di atas kemunafikan apa? Hah? Apa itu? Kedustaan. Iya kan? Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ayatul munafik 3. Idza hadatsa kadzaba, thumma madza? Wa idza halafa aw idza wa'ada madza? Akhlafa. Wa idza tumina khana. Salah satunya apa? Wa idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dusta. Maka kedustaan ini adalah kebiasaan orang-orang munafik, dan kedustaan ini menghilangkan nilai-nilai keimanan. Karena itu harus jujur. Seorang yang jujur keimanannya, maka dia akan jujur bahwasanya dia telah melakukan kezaliman. Dan kezaliman itu harus segera diselesaikan. Ya. Jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan ditunda-tunda berkaitan dengan kezaliman, segera selesaikan. Ya. Ada yang pernah pakai sabunnya orang? Hah? Ada yang pernah pakai sabunnya temannya? Hah? Ada yang pakai parfum temannya tanpa izin? Hah? Selesaikan segera. Siapa yang pakai sendalnya orang tanpa izin? Segera selesaikan. Kira-kira kalau sendal antum dipakai tanpa izin, senang atau tidak? Tidak. Maka segera selesaikan. Iya. Ada yang pernah kehilangan uang? Iya. Ada yang merasa mengambil? Ada yang merasa mengambil? Nah, ini yang harus diselesaikan. Yang harus diselesaikan. Ingat ya, berkaitan dengan harta, salah satu bentuk taubatnya adalah dengan mengembalikannya. Kalau dia tidak mengembalikan, maka ini adalah perkara yang menjadi sebab kerugian baginya di negeri akhirat. Karena itu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
selesaikan berbagai bentuk kezaliman sebelum datangnya kematian. Taib. Ya, orang tua sudah lelah ya, di dalam mencari nafkah, di dalam mencari biaya untuk pendidikannya, untuk sekolahnya. Jangan sampai menyia-nyiakannya. Ya. Jangan sampai ya, ia menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan oleh orang tuanya, amanah untuk belajar, amanah untuk menjadi orang-orang yang berada di atas keimanan. Maka berusaha secara maksimal untuk menjadi anak yang soleh, ya, untuk menjadi anak yang benar-benar berbakti kepada orang tua. Karena ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, dia akan berada di atas kerugian yang sangat besar. La yadkhulul jannah aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka. Karena itu segera selesaikan. Siapa yang merasa memiliki kesalahan, memiliki kekeliruan, memiliki kezaliman, segera selesaikan. Ya, kalau berkaitan dengan harta segera kembalikan. Kalau berkaitan dengan ghibah, maka ada dua hal. Yang pertama meminta maaf secara langsung. Kemudian yang kedua, apabila dia khawatir kalau berkaitan dengan ghibah, kalau dia terus terang secara langsung menjadi sebab mafsadatnya, kerusakannya lebih besar, maka dia harus membersihkan nama-nama orang yang ia ghibah, memuji kebaikannya di tempat-tempat di mana ia menggibahinya. Segera selesaikan sebelum datangnya kematian. Khonofidina azani wa azanakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilahuna naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.